Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryawijaya dari Teknik Informatika S1 dengan NIM 31231041. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi Big Data, yaitu Design Feature, Store, dan Data Lineage. Sebelum memulai materinya, yang pertama yang saya hormati Bapak Abdul Halim Eskom selaku dosen pengampu Big Data, dan juga teman-teman yang lagi menonton video ini hingga akhir. Sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita membaca doa. Rabbidzidni ilman warzuqni fahman, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, di sini ada berupa perumpamaan ya, atau bisa kita sebut analogi dapur. Di sini bayangkan sebuah dapur besar tempat banyak koki bekerja. Feature store adalah lemari bumbu yang tertata rapi. Semua tahu di mana garam, merica, dan gula disimpan. Tanpa itu, setiap koki akan merebak sendiri dan rasa masakan akan berubah-ubah. Tapi tak cukup hanya tahu di mana bumbunya, kita juga perlu tahu dari mana bahan itu datang. Siapa yang mengolah dan kapan ia berubah. Itulah peran data lineage. Catatan perjalanan bahan dari ladang ke piring dalam data sebagaimana dalam dapur, keteraturan bukan kemewahan, melainkan syarat kepercayaan. Nah, di sini kita masuk ke materi Design Feature Store. Nah, apa sih itu Feature Store? Feature Store adalah repositori terpusat yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan fitur, yaitu atribut atau karakteristik terukur yang digunakan sebagai input dalam model machine learning. Di sini ada 3 tujuan utama Feature Store. Yang pertama itu menyediakan sumber fitur yang konsisten untuk pelatihan dan prediksi. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kolaborasi antar tim data. Yang terakhir, memastikan keamanan versi dan jejak transformasi fitur. Lalu ada beberapa komponen utama dalam Feature Store. Yang pertama ada Feature Registry. Feature Registry di sini merupakan komponen yang menyimpan definisi dan metadata fitur yang digunakan dalam machine learning. Fungsinya mirip katalog, mencegah duplikasi, memudahkan pencarian dan standarisasi fitur. Lalu yang kedua ada Serving Capabilities, merupakan penghubung inti dalam arsitektur, menyediakan fitur baik secara batch untuk training, atau secara berkelompok, maupun real-time untuk inference. Memastikan fitur yang sama tersedia di semua tahap pipeline machine learning. Yang terakhir ada Security and Governance, menjamin akses data yang aman dan pengelolaan data sesuai kebijakan, termasuk kontrol akses atau ACL, jejak audit, dan kepatuhan terhadap standar regulasi seperti GDPR atau CCPA, yang merupakan standar regulasi yang digunakan oleh Feature Store. Di sini ada beberapa manfaat Feature Store, yaitu untuk di ranah reusabilitas, fitur yang sudah dibuat bisa digunakan kembali oleh tim lain menghindari duplikasi. Lalu ada konsistensi training inference, menghindari perbedaan fitur antara proses pelatihan dan prediksi. Lalu ada pelacakan versi dan jejak transformasi, di mana setiap fitur memiliki riwayat versi dan dokumentasi transformasi yang rapi. Yang terakhir ada optimisasi MLOps, integrasi dengan pipeline machine learning untuk mempercepat siklus pengembangan dan deployment model. Lalu ada penerapan Feature Store. Yang pertama, kita ambil langkah implementasinya. Yang pertama itu yang kita perlukan adalah alatnya. Alatnya yang bisa kita gunakan seperti Fish. Fish ini merupakan tools Feature Store yang open source. Lalu ada Databricks Feature Store, Tekton, dan Snowflake. Lalu yang kedua ada integrasi pipeline, sesuaikan ETL agar langsung mengisi Feature Store. ETL itu merupakan mekanisme penyimpanan di dalam Feature Store. ETL itu sendiri merupakan
merupakan ETL itu merupakan singkatan dari Extract, Transform, dan Load, yang artinya mengekstraksi, terus mentransformasi, dan meload fitur store. Lalu yang terakhir ada implementasi real time. Kita bisa tambahkan sistem serving cepat, misalnya Catch dan REST API. Contoh nyatanya Uber di sini menggunakan misalnya Angelo sebagai penerapan fitur store di aplikasinya. Lalu ada Tekton yang digunakan oleh perusahaan besar untuk aplikasi artificial intelligence secara real time. Lalu di sini ada beberapa masalah dan solusi dalam fitur store. Di sini masalah yang pertama yaitu transformasi tidak konsisten. Di sini kita bisa akali dengan menyimpan logika transformasi di dalam fitur store. Lalu ada latensi saat inference atau saat prediksi. Kita bisa akali dengan menggunakan caching dan optimasi query. Lalu ada yang terakhir kontrol akses dan audit. Solusinya adalah implementasi ACL atau hak akses, log akses, dan validasi. Best practice ya dalam menggunakan fitur store yaitu yang pertama bisa menerapkan governance dan keamanan sejak awal, gunakan partisi data dan indeks untuk efisiensi, monitor performa dan review fitur secara berkala. Yang terakhir itu gunakan versi fitur untuk setiap eksperimen model. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam data lineage. Data lineage adalah proses melacak alur data dari asalnya, transformasinya, hingga tujuannya dalam pipeline data. Mengapa data lineage itu penting? Yang pertama, data lineage itu menjamin kualitas dan keakuratan data, memungkinkan audit dan compliance atau kepatuhan, membantu debugging dan troubleshooting, memahami dampak perubahan data, dan menjaga kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan. Fungsi utama dalam data lineage yaitu pertama ada pelacakan data, manfaatnya menemukan asal dan perubahan data, terus ada audit trail, rekam jejak untuk regulasi seperti GDPR atau CCPA, terus analisis dampak, mengetahui efek perubahan pada sistem downstream, terus migrasi data, memastikan migrasi sistem berjalan dengan lancar, terus terakhir ada pemodelan data, yaitu visualisasi hubungan antar elemen data. Nah, di sini bagaimana data lineage itu bekerja? Yang pertama, menggunakan metadata, yaitu bisa kita sebut data tentang data. Biasanya metadata ini digunakan sebagai identitas untuk melacak untuk digunakan pada data lineage ketika bekerja. Lalu yang kedua ada menyimpan info seperti format, struktur sumber, transformasi pengguna, dan waktu modifikasi. Yang ketiga ada menggunakan tools lineage untuk melacak dan memetakan alur data. Di sini ada contoh alur data lineage. Di sini ada source, yaitu sumber data berasal, terus transform. Transform ini yaitu transformasi data menjadi sebuah rekayasa yang sudah jadi. Yang terakhir target. Nah, target ini merupakan hasil dari transformasi data lineage untuk digunakan sebagai analisis dan laporan. Alangkah baiknya untuk finalisasi data untuk digunakan analisis dan laporan, alangkah baiknya menggunakan visualisasi alur data agar tampilan menjadi lebih proper dan lebih baik. Nah, di sini sebagai sebelum penutupan ya, ada quote yaitu dalam dunia yang dijajali data, bukan banyaknya informasi membuat kita unggul, melainkan kemampuan menjaga jejak dan mengelola makna. Feature Store mengingatkan kita bahwa ilmu itu perlu disimpan dengan rapi, dan data lineage mengajarkan bahwa setiap data punya sejarah yang tak boleh kita abaikan. Belajar big data bukan hanya tentang sistem, tapi tentang bagaimana menjaga kepercayaan melalui ketertelusuran dan keteraturan. Sebelum menutup presentasi kali ini,
alangkah baiknya membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Singkat cerita, perjalanan membahas materi Feature Store dan data line S telah berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.